Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tips tentang mutualisme antara membaca dan menulis. Bersama saya Sri Mei Ekawati. Yuk kita bahas. Kita diajar menulis sejak duduk di bangku sekolah. Saat mulai mengenal huruf, merangkainya menjadi suku kata, naik menjadi kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, lalu menjadi wacana atau cerita, dan akhirnya menjadi buku. Apa itu menulis? Menulis adalah menuangkan ide yang ada dalam pikiran kita untuk disampaikan kepada pembaca. Bagaimana meningkatkan keterampilan menulis? Di sini ada 4 tahap. Yang pertama, membaca. Yang kedua, daftar kosakata. Yang ketiga, berlatih menulis. Dan yang keempat, menulis terus. Mari kita bahas satu demi satu. Yang pertama, membaca. Membaca sebagai inspirasi tulisan. Dulu, saya tidak terpikir untuk menjadi penulis. Namun, sejak di bangku sekolah dasar, saya suka membaca. Membaca apa saja yang menarik. Saat itu yang ada adalah majalah anak-anak Bobo, koran Suara Merdeka, dan majalah remaja. Seiring waktu, bahan bacaan juga bertambah. Hati-hati, bahan bacaan akan masuk alam bawah sadar dan menginspirasi kita dalam berkarya. So, pilih bahan bacaan yang bagus sesuai dengan minat dan tujuan kita ya. Yang kedua, daftar kosakata. Kosakata akan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Daftar kosakata itu kita apakan? Yang pertama adalah menulis di buku kecil. Sebaiknya seorang penulis memiliki buku kecil yang selalu dibawa kemana-mana. Penulis dapat menuliskan kosakata baru baik yang didengar atau dibaca dalam buku tersebut. Selain untuk menulis daftar kosakata, buku kecil itu juga dapat menyimpan ide yang sekilas muncul dan lain-lain. Yang kedua, mencari maknanya. Setelah menuliskan kosakata tersebut, penulis dapat mencari artinya di kamus atau melalui internet. Yang ketiga, menggunakan dalam tulisan. Setelah paham kosakata baru dan artinya, penulis dapat mencoba menggunakannya dalam tulisan agar terbiasa dan semakin berkembang wawasannya. Ketiga, berlatih. Menulis apa saja sebagai latihan. Berlatih menulis. Semakin banyak berlatih, semakin banyak pula pengalaman yang didapat. Sehingga tulisan yang dihasilkan dari waktu ke waktu juga semakin bagus dan asyik dibaca. Sebagai penulis pemula, sebaiknya berlatih dengan mengasah satu jenis tulisan dulu. Jika ingin menulis puisi, sebaiknya fokus pada menghasilkan puisi yang bagus dulu. Begitu juga dengan jenis tulisan lain yang digemari. Jangan terburu ingin menguasai semua jenis tulisan, namun tidak ada yang menjadi fokus. Nanti hasilnya kurang memuaskan, kecuali kalau sudah mahir untuk banyak jenis tulisan.
Orang yang sudah mahir menulis pun harus sering berlatih agar tulisan yang dihasilkan semakin berkualitas. Bukankah ada pepatah di atas langit masih ada langit? Artinya, semahir-mahirnya penulis tidak boleh merasa paling hebat. Masih ada yang lebih hebat lagi. So, terus berlatih ya. Yang keempat, menulis terus. Jangan hanya sekali menulis, tetapi menulislah terus. Usahakan setiap hari untuk menulis. Menulis apa saja sesuai target masing-masing. Sebagai penulis pemula, membiasakan menulis akan memudahkan ide mengalir. Sebaliknya, jarang menulis atau hanya menulis saat dibutuhkan akan terasa berat untuk mengalirkan ide menjadi tulisan yang menarik. Jika penulis sedang fokus pada puisi, setiap hari harus menulis puisi minimal 1 puisi. Semakin terbiasa menulis, tentu akan lebih produktif. Masih ingat tips menulis 1 di video sebelumnya? Jangan risaukan kualitasnya dulu ya. Kualitas tulisan akan semakin meningkat jika penulis pemula rajin menerapkan tips-tips menulis. Ternyata, peran membaca bagi tulisan kita sangat besar. Membaca apa saja? Yang pertama, membaca karya orang lain. 2, membaca majalah dan koran. 3, membaca lingkungan. 4, membaca peluang. Selanjutnya, membaca. Membaca karya orang lain ini akan menjadi inspirasi, role model, pemahaman, pengetahuan, dan gaya penulisan. Tantangannya, jangan plagiat ya. Yang kedua, membaca koran dan majalah. Ini akan berpengaruh pada perkembangan dunia, wawasan, berita terkini, tidak ketinggalan info. Tantangannya, jangan konsumsi berita hoax ya. Yang ketiga, membaca lingkungan. Ini akan berpengaruh pada mengasah kepekaan terhadap sesama, alam, dan segala hal di sekitar kita. Tantangannya, jangan egois dan arogan. Yang keempat, membaca peluang. Ini akan berpengaruh pada publikasi karya, mengenal media, dan pembaca. Tantangannya, jangan materi semata orientasinya. Nah, apa mutualisme antara membaca dan menulis? Hubungan membaca dan menulis ternyata hubungan mutualisme ya. Dari membaca akan menginspirasi setiap tulisan, sumber ide, wawasan, dan lain-lain. Tulisan akan bermakna dan bermanfaat jika dibaca. Tulisan yang terserak, buku yang bertumpuk dan berdebu tanpa dibaca juga tidak akan menebar manfaat, sehingga harus dibaca. Baik, selamat membaca. Semoga akan menginspirasi dan selamat menulis. Semoga menebar manfaat bagi semua. Demikian tips kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.